Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novriani Husna. Saya dosen pada program studi ilmu keperawatan di Stikes Senantongga, yang alhamdulillah saat ini sudah berubah bentuk menjadi Universitas Sumatera Barat sejak tanggal 21 April tahun 2021. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interactive, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan gerontik yang memiliki beban SKS 3 SKS. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran deskriptif singkat pada mata kuliah ini, kemudian haluaran yang dicapai, serta metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada mata kuliah keperawatan gerontik ini. Nah, keperawatan gerontik itu adalah merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan lansia, yang mana asuhan keperawatan gerontik ini meliputi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psikososial, spiritual pada lanjut usia dengan berbagai sasaran ya, di tingkat individu, kemudian kelompok, keluarga, dan komunitas. Nah, tentunya dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan teori tentang menua ya yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat ya. Kemudian mahasiswa mampu nanti mendemonstrasikan ya asuhan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lanjut usia. Dan kemudian mahasiswa mampu nantinya menerapkan asuhan keperawatan mulai dari tahap pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, sampai pada tahap evaluasi keperawatan sesuai dengan standar NANDA. Nah, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa kita berikan topik pada pokok bahasan yang akan dibahas pada 14 kali pertemuan. Nah, dengan menggunakan metode online. Nah, pertemuan perkuliahan ini akan dijadwalkan setiap hari Selasa pukul 8 pagi. Nah, untuk topik atau pokok bahasan yang akan disampaikan pada mata kuliah keperawatan gerontik ini, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori-teori menua. Yang ketiga, kita membahas tentang perubahan bio, psikososial, spiritual, dan kultural yang lazim terjadi pada proses menua. Dan yang keempat, itu kita membahas tentang konsep komunikasi dengan lansia. Dan yang kelima, kita membahas tentang komunikasi dengan kelompok keluarga dengan lansia. Yang keenam, itu konsep asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan fisiologis. Dan yang terakhir adalah konsep asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psikososial dan spiritual pada lansia. Nah, proses pembelajaran pada mata kuliah ini itu melalui teori dengan pendekatan student center learning dan praktikum laboratorium di kampus. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat tentang keperawatan gerontik ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan metode delivery, interaktif, dan assessment. Nah, yang pertama, delivery, yaitu saya di sini memiliki atau saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan referensi textbook, e-book, dan jurnal-jurnal penelitian terkait dengan pokok bahasan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua,
yaitu pembahasan tentang case study. Jadi mahasiswa setiap minggunya saya minta untuk membuat rangkuman ya yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Dan ketika presentasi mahasiswa akan saya ajak ya. Jadi semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk tampil presentasi di depan kelas. Yang kedua itu adalah interaktif ya. Di sini bagaimana saya dengan mahasiswa menggunakan beberapa saluran komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif bertanya, mengungkapkan pendapat sehingga berkomunikasi tersebut dapat berjalan dua arah. Ya. Kemudian, misalnya saya menggunakan media WhatsApp. Jadi kami membuat grup, ya, grup WhatsApp, dan itu kita gunakan untuk komunikasi di luar kelas. Ya. Dan yang terakhir itu adalah dengan metode asesmen. Nah, bagaimana metode penilaian ini akan saya sampaikan pada setiap awal pertemuan perkuliahan dengan mahasiswa. Jadi ketika kontrak perkuliahan di awal, saya akan sepakati dengan mahasiswa beserta nanti skema penilaian yang akan saya berikan. Jadi mahasiswa di awal sudah mendapatkan gambaran seperti apa skema penilaian saya pada mata kuliah keperawatan gerontik ini, agar mahasiswa dapat prepare ya persiapan dalam mengikuti perkuliahan ini sehingga akan berusaha bagaimana bisa mencapai nilai yang terbaik. Nah, adapun skema penilaian yang saya lakukan pada proses pembelajaran ini, yang pertama itu dari segi aspek kehadiran tentunya, presentasi ini. Kemudian dari segi ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, keaktifan, dan nanti ada praktek di kampus. Nah, berikut, itu saja ya tentang gambaran yang dapat saya sampaikan tentang teknik pengajaran saya. Nah, berikut saya akan memperlihatkan cuplikan saya dalam mengajar melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar pada hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, Ibu senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah keperawatan gerontik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses belajar mengajar, terlebih dahulu Ibu absensi ya, kehadiran mahasiswa. Ketika mahasiswa yang namanya dipanggil, tolong dinyalakan video dan mikrofonnya, ya. Yang pertama, Helvi Nestri. Hadir, Bu. Tiara Trihandayani. Hadir, Bu. Wilda Zatulisma. Monica Oksaberina. Hadir, Bu. Iwi Putri. Hadir, Bu. Naofira. Hadir, Bu. Nah, baik, Ibu sedang memeriksa kehadiran mahasiswa dan alhamdulillah pada hari ini mahasiswa lengkap ya, hadir pada kuliah pertemuan kelima ya pada mata kuliah keperawatan gerontik. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar dari keperawatan gerontik. Nah, pada hari ini kita akan diskusi tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada lansia. Ya. Nah, sebelum kita masuk apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, barangkali ada mahasiswa yang pernah mendengar, membaca tentang konsep dari perubahan-perubahan lansia ini, silakan yang mau berpendapat. Ada? Oke, kalau nggak ada ya. Nah,
Semua penyakit ada obatnya kecuali menjadi tua. Ini ada slogan ya. Benar nggak? Kita sepakat ya, semua penyakit Benar, itu Bu. ada Ya, benar, obatnya Bu. kecuali menjadi tua ya. Nah, tentunya pada keadaan kondisi yang lansia ya, artinya sudah menua, akan terjadi gangguan ya, gangguan berupa penyakit degeneratif ya. Nah, tentunya di sini ada patofisiologi ya, patofisiologi dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usia lanjut ya. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan abnormalitas struktur kromosom. Nah, ini maksudnya artinya bahwa sudah terjadi abnormalitas duplikasi material genetik di sini sehingga menyebabkan hilangnya material genetik. Ini akan terjadi pada proses menua. Ya, kemudian akan terjadi peningkatan frekuensi hubungan silang DNA. Nah, ini di mana terjadi sel-sel yang sudah menua, sel-sel yang sudah terjadi yang sifatnya degeneratif itu akan membuat semacam ikatan yang kuat. Ya. Jadi ikatan yang kuat ini sifatnya khususnya jaringan kolagen. Jadi ikatan ini akan menyebabkan ketidakelastisan. Makanya sering sekali kita mendengar bahwa kalau sudah lansia itu akan terjadi sel-sel banyak sel-sel yang sudah mengalami degeneratif seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga terjadinya perubahan atau gangguan post translasi seperti diaminasi, oksidasi, hubungan silang dan lain-lain. Nah, seperti oksidasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa oksidasi itu merupakan suatu reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Jadi kondisi tersebut sudah mengalami gangguan, ya. Nah, tentunya beberapa patofisiologi inilah yang terjadi pada proses menua tersebut, ya. Nah, ini perubahan-perubahan pada organ tubuh terkait usia dan konsekuensi terhadap penyakit. Yang pertama itu kita lihat secara umum. Secara umum itu lemak tubuh ya. Nah, itu bisa berkaitan nanti dengan penyakit obesitas ya. Kemudian menurunnya jumlah total cairan tubuh ya yang mengakibatkan terjadinya anoreksia. Nah, kemudian pada mata. Karena mata atau telinga itu bisa mengakibatkan terjadinya presbiop ya. Jadi lensa mata keruh ya. Nah, ini juga bisa berdampak kepada kebutaan. Kemudian juga terjadi gangguan pada sistem endokrin, di mana gangguan keseimbangan dari glukosa ini sendiri ya, di mana nanti akan berdampak kepada penyakit yang namanya diabetes mellitus. Nah, selanjutnya juga masih dengan hormon endokrin terjadinya penurunan hormon testosteron. Testosteron yang nanti akan bisa berdampak terjadinya impoten ya. Kemudian juga penurunan penyerapan kalsium ya. Nah, ini yang sering terjadi. Yaitu penyakit osteoporosis ya. Oke, lanjut. Nah, pada sistem respirasi ya. Pada sistem respirasi ini kita bisa melihat bahwa terjadinya penurunan elastisitas paru ya dan toraks di sini ya, di mana di sini akan mengalami sesak nafas ya. Kemudian pada kardiovaskular. Pada kardiovaskular itu terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah. Akan terjadi yang namanya peningkatan tekanan darah sehingga akan mengakibatkan terjadinya hipertensi dan gagal jantung. Kemudian pada sistem gastrointestinal itu akan terjadi penurunan fungsi hepar, asam lambung, ya, sirosis, penyakit seperti sirosis, osteoporosis, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini Pak yang terjadi pada genitarius ya. Nah, jadi akan terjadi yang namanya pada ini sistem
genitalianuriosnya ini adalah di mana akan terjadi pembesaran pada kelenjar prostat, ya, di mana dinding uretra itu mengecil sehingga akan terjadi yang namanya inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin? Ada yang tahu? Sulit buang air kecil, bukan, Bu? Yes. TV ya tadi ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya Tiwi. Benar sekali apa yang disampaikan Tiwi. Jadi inkontinensia urin itu adalah di mana pengeluaran urin yang sudah tidak disadari oleh lansia. Jadi tanpa disadari sudah terjadi loss, ya, kehilangan. Jadi otot-otot di sekitar uretranya sudah mengalami gangguan, ya. Jadi pengeluaran urin tanpa disadari dalam jumlah yang cukup banyak seperti itu, ya. Kemudian, nah ini dia penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada lansia. Pertama itu adalah diabetes mellitus, ya. Ini sering sekali kita dengar ya, mahasiswa semua. Hipertensi, gagal jantung, osteoartritis, osteoporosis, dan PPOK, ya. Nah, diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus itu adalah suatu keadaan terjadi hiperglikemia kronik, ya, disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, dan pembuluh darah, disertai dengan lesi pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, kemudian patofisiologi. Nah, pada patofisiologinya tentu saja DM ini disebabkan karena kurangnya produksi insulin, ya. Dimana tadi kita bahas bahwa pada lansia itu sudah terjadi gangguan itu tepatnya pada pankreas, ya. Kurangnya sensitivitas jaringan terhadap insulin, ya. Nah, gejalanya ada poliuri, polidipsi, polifagi, dan gejala dari komplikasi lainnya. Ada yang pernah mendengar istilah poliuri? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa itu poliuri? Ada yang tahu? Sering pipis, Bu. Ya, benar sekali ya. Polidipsi? Mudah haus, bukan? Gimana? Sering makan nggak, Bu? Dari yang disampaikan oleh Tim, ya. Kalau gejala dari komplikasi lainnya, ini termasuk beberapa penyakit komplikasi, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada osteoartritis, ya. Ada yang pernah atau pernah mendengar kakek atau lansia di sekitar rumahnya menderita osteoartritis apa belum? Sudah, Bu. Nah, jadi osteoartritis itu sering terjadi pada lansia, ya, di mana ini juga merupakan salah satu penyakit degeneratif, ya. Tepatnya itu adalah di bagian sendi. Jadi di mana sendi itu mengalami nyeri, ya, nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan-gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Jadi ini sifatnya tidak sama dengan rematik, asam urat, dan osteoporosis, ya, mahasiswa semua. Walaupun sifatnya itu sama-sama berada pada sendi, jadi nyeri pada sendi, tetapi pada patofisiologinya sangat jauh berbeda, ya, dengan asam urat dan penyakit osteoporosis. Nah, ini sama-sama di sendi. Kita lihat ya, tangan, ya, kaki, dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya hipertensi. Saudara sering sekali tentunya mendengar istilah hipertensi ini, ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Apa yang dikatakan dengan hipertensi? Tekanan darah yang dikatakan hipertensi itu pada angka berapa?
Ada yang tahu? Hmm? Tekanan darah Iya, normal Bu. berapa? Tekanan darah normal berapa? 120/80. Ya, 120/80. Jadi dari rentang 110 sampai 120 untuk sistolnya ya. Dan untuk diastolnya adalah 80 sampai 90 ya, milimeter Hg. Nah, pada lansia ini dikatakan dia hipertensi itu menurut beberapa referensi itu adalah di atas 190 ya. Untuk sistolnya seperti itu. Nah, jadi ketika apa namanya pasiennya mengalami hipertensi ya, nah tentu ada beberapa penata yang saudara lakukan ya, baik sifatnya farmakologis maupun non farmakologis ya. Nah, sering sekali lansia-lansia kita ini mendapatkan obat rutin ya, selalu minum obat ya setiap hari ya untuk menstabilkan tekanan darahnya. Nah, sebenarnya kita bisa berikan terapi-terapi non farmakologis lainnya ya. Seperti yang penelitian yang Ibu lakukan itu di mana kita melakukan pemberian ya atau semacam terapi non farmakologis, yaitu pengaruh slow deep breathing exercise terhadap tekanan darah lansia. Jadi slow deep breathing exercise ini salah satu teknik pernafasan ya, teknik relaksasi yang bisa kita berikan kepada lansia. Nah, caranya dengan tarik nafas ya melalui hidung, kemudian kita keluarkan melalui mulut ya dengan frekuensi 6 sampai 10 kali. Jadi pemberian slow deep breathing exercise ini sangat membantu sekali di dalam kita memberikan terapi pada pasien dengan hipertensi. Ya. Nah, jadi saudara di sini berikanlah terapi-terapi yang memang sudah berbasis pada hasil-hasil penelitian. Itu bisa saudara berikan kepada pasien kita. Kenapa? Karena sudah diuji kevalidannya, ya seperti itu. Jadi salah satu pada pasien dengan hipertensi ini adalah pemberian slow deep breathing exercise atau teknik relaksasi pernafasan yang caranya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi itu akan menyebabkan terjadinya regangan ya. Jadi yang awalnya terjadinya pada kardiopulmoner itu akan terjadi regangan. Ya, regangan pada kardiopulmoner sehingga akan perlahan akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada hipertensi ini dibagi menjadi dua ya, hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Sementara hipertensi primer itu adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Jadi banyak sekali lansia-lansia ini yang mengatakan bahwa hipertensi itu adalah penyakit keturunan seperti itu ya. Padahal sebenarnya karena tidak tahu apa penyebabnya ya. Sementara hipertensi sekunder itu adalah hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari penyakit lain. Jadi sering sekali memang hipertensi ini adalah penyakit yang disebabkan karena penyakit sifatnya degeneratif ya. Nah, barangkali itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan pada mahasiswa. Dari apa yang Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Silakan. Tiara, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan Tiara. Jadi ini, Bu. Dampak dari lansia itu mengkonsumsi farmakologi yang dikonsumsinya itu apa, Bu? Oh gitu. Ya, jadi kita sering sekali mendengar ya bahwa lansia-lansia kita yang mengalami hipertensi itu rutin minum obat, ya. Dia
sudah dengan obat gitu ya. Kalau nggak minum obat nanti nggak stabil tekanan darahnya. Nah itu mulai kita kurangi ya. Kita berikanlah terapi-terapi non farmakologis yang Ibu sampaikan tadi. Salah satunya menganjurkan pasien untuk diet rendah garam ya. Pasien nanti kita akan belajar apa saja nutrisi-nutrisi atau gizi pada lansia ini ya. Salah satunya adalah diet rendah garam ya. Kemudian melakukanlah tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah teknik relaksasi ya, seperti slow deep breathing exercise itu kan adalah latihan relaksasi pernapasan yang gampang dilakukan ya, tapi itu rutin dilakukan oleh lansia dan itu jika dilakukan rutin itu dapat mengurangi ya hingga 10 sampai 15 poin dari angka tekanan darahnya seperti itu Tiara. Jadi jangan lansia itu kita selalu rekomendasikan untuk pengobatan ya, kasihan juga lansianya. Kita ajarkan bagaimana terapi-terapi non farmakologis yang bisa dipakai ya atau yang bisa dilaksanakan oleh lansia tentunya berbasis dari hasil-hasil penelitian riset-riset yang sudah diuji kevalitannya. Seperti itu ya Tiara. Oke. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Monika, Bu. Ya, silakan Monika. Ibu, apa perbedaan asam urat sama rematik, Bu? Oke. Jadi kita tadi membahas sedikit tentang mana ya? Lebih tepatnya pertanyaan Monika ke osteoartritis ya, Monika. Jadi apa sih perbedaan asam urat? Ya. Nah, jadi begini. Jadi sering sekali mahasiswa itu salah dengan konsep ya. Jadi kadang-kadang memberikan penyuluhan ke lansia itu kalau sudah dia apa namanya nyeri pada sendi, pasti ini ujungnya nih pasti asam urat gitu kan. Padahal sebenarnya nggak asam urat, dia sama-sama mengalami manifestasi klinis yang nyeri pada sendi. Nah, bedanya apa? Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau osteoartritis itu dia lebih dikenal sebagai penyakit degeneratif. Jadi kan kalau sudah lansia itu kan sudah terjadi penurunan seperti pelumas pada sendi ya. Kalau kita belajar kan ibaratnya kayak oli ya, jadi produksi olinya sudah mulai berkurang, sehingga akan terjadi gesekan-gesekan seperti itulah yang akan menyebabkan terjadinya nyeri. Nah, sementara kalau di asam urat itu karena purin, ya, zat purin yang terlalu tinggi di dalam darah. Purin itu dari mana didapatkan? Dari makanan-makanan yang mengandung jeroan-jeroan, lemak, ya, lemak jenuh. Nah, itu didapatkan dari makanan-makanan. Jadi yang bersifat protein tinggi ya, jadi tingginya purin di dalam darah. Jadi jangan kalau memberikan penyuluhan ke lansia jangan samakan. Ini sebenarnya pasiennya mengalami osteoartritis, tapi saudara diagnosa karena familiar mendengar istilah asam urat, oh ini asam urat nih, sama-sama di sendi. Tidak. Kita harus kaji dulu penyebabnya apa ya. Barangkali ini juga termasuk salah satu penyakit pada osteoartritis ya. Terima kasih ya Monika. Nah, semangat ya. Iya, makasih juga Bu. Baik, dapat kita simpulkan ya pada pertemuan hari ini. Artinya bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia ya. Jadi beberapa penyakit-penyakit degeneratif yang kita sampaikan tadi. Nah, mahasiswa semua, untuk pertemuan hari ini mahasiswa Ibu beri tugas ya. Jadi kita ada beberapa kasus. Nanti akan Ibu share di grup mata kuliah. Kasus itu nanti akan saudara diskusikan bersama kelompoknya dan nanti akan kita presentasikan di depan kelas pada minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya mahasiswa semua. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau Ibu di dalam penyampaian ada yang tidak tepat ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan ya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sampai jumpa.